Di sebuah desa kecil yang tandus, di mana tanah retak menandakan betapa kerasnya hidup di sana, hiduplah seorang pemuda bernama Raka bersama ibunya dan adik perempuannya, Dinda. Sejak kecil, Raka sudah terbiasa dengan kemiskinan. Ayahnya meninggal dunia dalam kecelakaan kerja di proyek bangunan saat Raka masih berusia 5 tahun. Sejak saat itu, ibunya harus bekerja sebagai buruh cuci untuk menghidupi mereka bertiga. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil dari kayu yang sudah rapuh. Saat hujan turun, air selalu bocor dari atap, membasahi tikar lusuh tempat mereka tidur. Tak jarang, Raka harus tidur dalam keadaan lapar karena makanan yang ada lebih sering diberikan untuk Dinda dan ibunya. Meski begitu, Raka bukanlah pemuda yang mudah menyerah. Ia tidak ingin terus-menerus hidup dalam kemiskinan. Sejak kecil, ia bekerja membantu ibunya, menjual kue keliling, memulung barang bekas, bahkan menjadi kuli angkut di pasar saat libur sekolah. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, ia akan bisa mengubah nasib keluarganya. Namun, kenyataan berkata lain. Di usia 15 tahun, saat teman-temannya masih bersekolah dengan seragam rapi, Raka harus mengubur mimpinya. Ibunya jatuh sakit, tubuhnya semakin lemah, dan ia sering batuk darah. Dokter bilang ibunya menderita penyakit paru-paru akibat bertahun-tahun bekerja di lingkungan penuh debu dan bahan kimia dari cucian. Raka, kamu harus berhenti sekolah, kata ibunya dengan mata berkaca-kaca. Raka tahu, tak ada pilihan lain. Ia meninggalkan sekolah dan mulai bekerja lebih keras. Ia tidak ingin kehilangan ibunya seperti ia kehilangan ayahnya. 3 tahun berlalu, Raka kini berusia 18 tahun. Ia merasa bahwa jika terus bekerja di desa, hidupnya tak akan berubah. Gajinya sebagai buruh tani dan kuli bangunan terlalu kecil untuk membayar pengobatan ibunya. Suatu hari, seorang teman memberitahunya tentang pekerjaan di kota yang katanya menawarkan gaji besar. Raka melihat ini sebagai kesempatan. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk pergi merantau. Dinda, tolong jaga ibu baik-baik. Aku akan pulang dengan banyak uang, kata Raka sebelum berangkat. Dinda menangis, memeluk kakaknya erat. Ia masih berusia 10 tahun, dan ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Raka di sisinya. Sesampainya di kota, harapan Raka langsung runtuh. Ia tertipu. Pekerjaan yang dijanjikan ternyata hanya omong kosong. Agen tenaga kerja yang menawarkannya pekerjaan ternyata hanya penipu yang mengambil uangnya dan menghilang. Raka akhirnya menjadi gelandangan. Ia tidur di emperan toko, makan dari sisa makanan di tempat sampah, dan mengais-ngais pekerjaan apapun yang bisa ia lakukan. Ia pernah bekerja sebagai buruh kasar di proyek, tetapi sering diperlakukan tidak manusiawi. Ia juga mencoba bekerja di pabrik, tetapi gajinya jauh dari cukup. Di saat paling rendah dalam hidupnya, saat tubuhnya lemah dan hampir pingsan karena kelaparan, ia bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Surya. "Nak, kamu kenapa?" tanya Pak Surya saat melihat Raka terduduk lemas di pinggir jalan. Raka tidak bisa berkata banyak. Ia hanya menundukkan kepala, menahan air mata. Pak Surya ternyata pemilik sebuah warung makan kecil. Ia menawarkan pekerjaan kepada Raka sebagai pelayan. Meski gajinya kecil, setidaknya ia punya tempat berteduh dan makanan untuk dimakan. Di warung itu, Raka belajar banyak hal. Ia belajar cara memasak, mengelola keuangan, dan melayani pelanggan dengan ramah. Dalam hati, ia berjanji akan menabung sedikit demi sedikit untuk pulang dan membangun usaha sendiri. Namun, nasib berkata lain. Suatu malam, saat Raka sedang tidur di warung, ia mendengar suara jeritan. Warung terbakar, api membesar dengan cepat, membakar semua yang ada. Pak Surya mencoba menyelamatkan beberapa barang, tetapi tiba-tiba ia terjatuh dan mengalami serangan jantung. Pak Surya meninggal malam itu, dan warungnya habis terbakar. Raka kembali kehilangan segalanya. Dengan sisa tabungan yang ada, ia memutuskan untuk pulang ke desa. Namun, di rumah, ia justru mendapati kenyataan yang lebih menyakitkan. Ibunya semakin parah, dan Dinda kini bekerja di pabrik dengan kondisi buruk. "Kamu kenapa kerja di pabrik, Din?" tanya Raka marah. "Kalau aku nggak kerja, kita nggak bisa makan, Kak." Raka merasa gagal. Ia pergi ke kota untuk memperbaiki hidup, tetapi justru pulang dengan tangan kosong. Raka tak ingin menyerah. Ia kembali bekerja sebagai kuli bangunan. Siang malam ia bekerja tanpa henti, menahan rasa sakit di tubuhnya. Namun, tubuh manusia punya batasnya. Suatu hari, saat sedang mengangkat semen, tubuh Raka ambruk. Ia dilarikan ke rumah sakit, dan dokter mengatakan bahwa organ dalamnya rusak akibat terlalu banyak bekerja tanpa asupan gizi yang cukup. Di ranjang rumah sakit, Raka menggenggam tangan Dinda. "Dinda, aku nggak bisa menemanimu lagi, tapi kamu harus janji, jangan pernah menyerah." Dinda menangis, memohon agar kakaknya tetap bertahan. Namun, malam itu, Raka pergi untuk selamanya. Sejak kepergian Raka, Dinda bertekad untuk menepati janjinya. Ia bekerja lebih keras, belajar di sela-sela pekerjaannya, hingga suatu hari, ia mendapatkan beasiswa kuliah. Tahun demi tahun berlalu,
dan Dinda akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan tabungannya, ia membawa ibunya keluar dari kemiskinan. Saat ia berdiri di depan makam kakaknya, ia berbisik, "Aku berhasil, Kak. Aku harap kakak bangga." Angin sepoi-sepoi berhembus, dan untuk sesaat, ia merasa seolah ada tangan yang menepuk bahunya. Raka memang telah pergi, tetapi semangatnya tetap hidup di dalam diri adiknya. Pesan moral, setiap pengorbanan yang dilakukan dengan tulus tidak akan sia-sia. Hidup bisa sangat kejam, tetapi selama kita tetap berjuang, selalu ada harapan.